Gede, balik lagi sama saya Rizky Widianto di video kedua kali ini. Saya akan membahas materi mengenai merger. Kalau di video sebelumnya saya sudah bahas soal akuisisi, sekarang saya akan sedikit membahas soal merger. Nah, kita tuh sering banget dengar istilah merger. Tapi apa bedanya sih sama akuisisi? Nah, di sini merger itu fokus pada penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas hukum baru. Jadi merger itu definisinya adalah kedua perusahaan atau lebih secara hukum melebur. Kalau akuisisi adalah membeli atau menaklukkan, merger itu bergabung. Mereka bergabung atas kesepakatan bersama, bukan karena satu entitas lebih tinggi daripada entitas lainnya. Tujuannya masih sama dengan akuisisi, mirip-mirip lah ya, yaitu menciptakan sinergi yang masif, yaitu nilai tambah yang tidak mungkin dicapai jika kedua perusahaan itu berjalan masing-masing atau tidak bergabung. Nah, di sini mungkin saya akan langsung memberikan sedikit contoh aja mengenai merger. Yang pertama, tentu aja salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yaitu BSI. Seperti kita tahu, BSI itu merupakan merger dari 3 bank syariah BUMN. Ada BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah yang kemudian menjadi satu bergabung merger menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI seperti yang kita tahu bersama. Nah, pada proses ini adalah contoh konsolidasi di mana 3 entitas itu dibubarkan, kemudian lahir satu entitas baru. Nah, sinergi yang dicari tentu saja yang pertama adalah skala ekonomi. Dengan menggabungkan aset yang besar dari 3 bank syariah tadi, BSI itu langsung menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, bahkan masuk 10 besar bank syariah di dunia. Dan tentu saja dengan skala perusahaan yang besar ini meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian tentu saja yang kedua ada kekuatan pasar. Merger ini memperkuat posisi bank syariah di Indonesia. Modal yang lebih besar memungkinkan BSI untuk mendanai proyek-proyek jumbo yang sebelumnya mungkin tidak bisa dilakukan oleh bank syariah dan hanya bisa dilakukan oleh bank konvensional. Kemudian ada satu contoh lagi nih, yaitu merger Gojek dan Tokopedia yang kita tahu bersama-sama itu menjadi Goto namanya. Nah, ini proses penggabungan ini antara Gojek dan Tokopedia itu menciptakan grup Goto, yaitu sebuah ekosistem digital yang sangat besar. Sinergi yang dicari tentu saja cross selling dan ekosistem. Nah, bentuknya seperti apa? Yang pertama itu diharapkan pengguna itu memakai Gojek tentu saja untuk kebutuhan sehari-hari dan juga berbelanja di Tokopedia ataupun sebaliknya. Kemudian ada layanan GoPay juga yang bisa digunakan di Tokopedia. Kemudian tentu saja tujuannya mengurangi biaya juga, mengurangi biaya akuisisi pelanggan. Jika seseorang sudah menjadi pengguna Gojek, mereka lebih mudah didorong untuk menggunakan Tokopedia. Kemudian yang ketiga ada modal intelektual, yaitu menggabungkan teknologi serta data science terbaik dari kedua platform maupun data-data yang bisa dimanfaatkan untuk memperbesar pasar mereka. Gitu. Nah, langsung saja mungkin contoh tadi sudah cukup jelas ya. Jadi saya akan langsung lompat ke kesimpulan. Jadi meskipun menjanjikan sinergi, merger memiliki risiko kegagalan yang cukup besar, terutama di kegagalan integrasi. Menggabungkan 2 budaya perusahaan yang berbeda adalah tantangan terbesar. Dari 2 contoh di atas tadi, yaitu BSI maupun Goto, merger membuktikan bahwa di Indonesia penggabungan adalah strategi ampuh untuk mencapai skala dan dominasi pasar yang sebelumnya mungkin tidak pernah dipikirkan oleh entitas itu jika berjalan masing-masing. Oke, mungkin itu saja video singkat saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.